Terkait dengan penghapusan dosa. Nah, kan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dosa itu hakiki, tidak bisa dihapus. Nah, betul. Kalau menurut orang Jawa sendiri terkait dengan dosa dan teknik penghapusan dosa sendiri itu bagaimana, Romo? Mohon diberi pencerahan, Romo. Ngaten nggih, Mas. Jadi saya tidak menyalahkan pendapat saudara kita yang mungkin mempunyai kepercayaan lain bahwasanya dosa itu tidak bisa dihapus. Dosa itu hakiki. Okay. Tapi kalau kita menyimak bahwasanya Gusti Kang Murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Tentu orang yang memang mengakui dosanya, orang yang benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh, atau istilah lain disebut tobatan nasuha, itu niscaya segala dosa, kesalahannya apabila benar-benar diakui dan si pelaku siap untuk tidak melakukannya lagi, saya percaya bahwasanya dosa itu bisa diampuni dan juga bisa dihapus. Bukankah pernah ada suatu kisah dalam sejarah para nabi, konon kata para cendekia, para pinter juga pernah menceritakan hal tersebut yang berkaitan dengan seorang pelacur yang diangkat derajatnya dan dinaikkan ke surga. Seekor anjing yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, khususnya orang muslim, bukan sebagian, semua orang muslim itu mengharamkan, menajiskan, nek toro jawane jemberi karo sing jenenge kewan anjing atau asu itu. Tapi toh nyatanya ada salah satu anjing yang menurut ceritanya juga ditempatkan atau mempunyai tempat di surga yang dinamakan apa, anjing kitmir atau apa itu. Nah, menurut hemat saya, seperti barusan saya sampaikan, apabila orang tersebut mau bertobat dan benar-benar mengakui segala kesalahannya, tentu akan diampuni. Terlebih dia mau bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi. Maka demi untuk menjaga agar dosa kita itu tidak melekat, maka sering-seringlah kita memohon ampunan, karena setiap hari, setiap detik itu bisa juga kita melakukan dosa yang tidak kita sadari. Dosa itu ada yang kita sandang sejak kecil, seperti jenengan sebutkan tadi, hakiki itu, yeah. Sejak kecil kita tanpa sadar telah membuat orang tua kita menangis. Mungkin dengan membantah segala perintahnya, dengan tidak patuh dengan segala nasihatnya. Semisalkan
bohong yang tanpa disadari, misalkan pamit sekolah. Nah, ini dosa-dosa yang tidak disadari oleh anak-anak kita. Begitu pula dengan dengan saudara-saudara kita yang sudah berkeluarga, mungkin tanpa sengaja membentak istri, ya kan? Membentak anak, walaupun anak itu adalah beban tanggung jawab orang tua. Namun apabila anak tersebut sampai sakit hati, maka kitalah yang menanggung dosanya. Karena barang siapa yang membuat sakit hati orang lain, maka dia akan dianggap berdosa. Barang siapa menyakiti perasaan orang lain, dia juga menciptakan suatu dosa. Dan dosa ini apabila tidak segera ditebus, maka akan semakin bertumpuk. Maka dalam ajaran para nabi yang diteruskan oleh para wali-wali di tanah Jawa, kita diwajibkan untuk melakukan sujud sembah selama 5 waktu dalam hitungan hari. Dan kalau bisa jangan sampai bolong. Itu adalah dalam rangka agar kita diringankan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Namun, kebanyakan saudara-saudara kita, meskipun sudah tekun ibadahnya, namun toh masih banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan, gitu kan? Misalnya, ini nun sewu, saya tidak bermaksud menyinggung atau nyentil sana sini, tidak. Di antara saudara-saudara kita, umat Allah, umat yang dikasihi oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dikasihi itu diberikan kekuatan, diberikan derajat, diangkat derajatnya menjadi anggota dewan misalnya, menjadi pejabat kantoran misalnya. Mereka dilantik, dijanji, disumpah dengan keagamaan dan keyakinan mereka masing-masing. Karena mereka ahli agama, mereka terbiasa beribadah, sudah barang tentu tahu akan larangan-larangannya. Tapi toh nyatanya banyak yang dilanggar juga, gitu, banyak pejabat yang lupa akan janjinya. Nah, itulah. Maka jika memang sudah seperti itu dan menyadari kesalahannya, ya jalan satu-satunya harus bertobat, tobat nasuha. Nah, ini kalau menurut orang Muslim, Romo, bahwa ketika seseorang ingin dosanya itu diampuni, bisa dosanya itu paling tidak bisa terhapus dan lain sebagainya, itu dengan cara melakukan sholat 5 waktu seperti apa yang tadi Romo Edi katakan. Nah, kalau untuk orang Jawa sendiri, nah katanya orang di luar sana itu bahwa orang Jawa kan tidak mengenal Tuhan dan tidak punya Tuhan dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan ketika orang Jawa, ya kan, yang banyak yang mengatakan bahwa tidak punya Tuhan dan sebagainya dan juga tidak mengenal sholat, untuk menghapus dosa sendiri itu bagaimana? Nuwun sewu, saya akan sedikit merevisi apa yang menjadi dawuh panjenengan atau atur panjenengan mengenai orang Jawa tidak bertuhan, orang Jawa tidak beragama. Mas, sebelum orang Jawa ini mengenal dengan ajaran Rasul yang disebut Islam, sebelum
orang Jawa mengenal ajaran dewa, baik itu yang disebut Buddha maupun Hindu. Orang Jawa mempunyai keyakinan bahwasanya saklumaing bumi, sakureping akasa iki ana sing ngreksa. Sapa tan liya Gusti kang murbeng dumadi, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widiwase. Dados tiyang Jawa bertuhan, Mas. Kalaupun sekarang orang Jawa itu banyak mengikuti ajaran Rasul, karena ajaran Rasul itu dianggap enteng, gampang, tidak jelimet, boten ribet. Lah kalau orang Jawa itu sholatnya, sembayangnya, totoane ngelih, lapar, haus, dan mencegah syahwat. Ini sholatnya orang Jawa. Orang Jawa kalau sholat dalam setiap hari itu memang hanya sekali dalam pergantian alam. Setiap tengah malam mereka bagi sebagian penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau orang Kejawen ini melakukan maladi hening, semedi. Nah, dalam hal semedi ini menyatukan diri kepada alam, menyatukan diri kepada Sang Maha Pencipta. Dia tidak mendengar suara hiruk pikuk apa. Nah, yang dia dengarkan hanyalah hembusan napasnya dan desauan angin di seputarnya. Yang ini dinamakan manunggaling kawula kalawan Gusti, dengan harapan Sang Sukma bertemu dengan Ilahi Robi. Itu dalam kurun waktu setiap harinya dalam satu kali. Nah, belum lagi yang maladi hening lamanya 40 hari, tapi hanya ditempuh 3 hari. Kan ada hari yang namanya 40-an itu. Untuk hari 40-an kita bahas di lain topik atau lain pembicaraan saja. Nah, kembali ke tentang tadi yang jenengan sampaikan, jenengan agak sedikit salah dalam menilai orang Jawa tidak bertuhan. Orang Jawa bertuhan. Nah,